Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang berharga ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas bab tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan penetapan bahwa Allah itu melihat dan Allah itu mendengar, tentang dua sifat Allah, yaitu sifat mendengar, sifat melihat dan sifat mendengar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 dalil ya. Ada 3 dalil lagi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menegaskan bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Yang kelima, berdasarkan surah Al-Alaq ayat 14 ya. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui, yaitu siapa? Abu Jahal. Tidakkah dia atau Abu Jahal mengetahui bi annallaha yara, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatan Abu Jahal. Nah ini tentu harus dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, ini cerita tentang Abu Jahal yang melarang Rasul salat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Nah, tidakkah kamu tahu bahwa Muhammad itu berada di atas petunjuk atau menyuruh manusia untuk bertakwa? Tidakkah kamu tahu jika dia si Abu Jahal itu kadzdzaba, berdusta, wa tawalla, dan berpaling dari apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan alam ya'lam, tidakkah dia tahu si Abu Jahal ini bi annallaha yara, bahwasanya Allah itu melihat semua perbuatan dia. Nah, kata saya Ibnu Utsaimin, domir ya ya'lam ini kan fi'il mudhari' yang menunjukkan orang ketiga. Ya'lam, dia. Kalau orang pertama alam a'lam, orang kedua alam ta'lam. Ini ya'lam, ya'udu ila man yusi'u ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali domir ini, kata ganti ini, kepada orang yang berbuat buruk kepada Nabi, yaitu Abu Jahal ya. Wa qad dzakara al-mufassirun anna al-murad bihi Abu Jahlin. Para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud ayat 14 surah Al-Alaq ini adalah Abu Jahal ya, Abu Jahal. Nah, ayat ini kata saya Ibnu Utsaimin merupakan isbatu sifatir ru'yati lillahi azza wajal,
penetapan adanya sifat melihat bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang tanya Allah apakah melihat? Iya. Mana dasarnya? Nah, kita bisa sebutkan surah Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian saya Ibnu Utsaimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, beliau menerangkan kata melihat kalau disandarkan kepada Allah itu punya dua makna. Kata melihat jika disandarkan kepada Allah, nah kan kata melihat bisa juga disandarkan kepada kita, kepada makhluk. Misalnya si fulan melihat, saya melihat, Allah melihat. Nah, ketika kata melihat itu dikaitkan dengan Allah, disandarkan kepada Allah, laha maknayani, maka dia punya dua makna. Makna yang pertama artinya ilmu. Seperti yang kemarin kami sampaikan ya, sallu kama ra'aitumuni usalli itu ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian. Dulu kalau sahabat melihat Rasul salat, kalau kita kan nggak pernah lihat. Nah itu tapi mengetahui ya. Apalagi ini diidofahkan kepada Allah. Jadi makna melihat itu artinya mengetahui. Mengetahui itu apakah selalu caranya dengan melihat? Tidak. Orang bisa tahu dengan banyak cara. Gitu. Sementara yang kedua, makna ru'yah adalah ru'yatul mubsirat, ai idrakuha bil basar, atau melihatnya dengan pandangan mata. Jadi beda. Kalau melihat dalam arti ilmu itu lebih luas. Nah, yang kedua ru'yatul mubsirat. Ya, ini idrakuha bil basar. Allah melihat dengan pandangan mata. Itu. Dan kita sudah bahas pada bab sebelumnya bahwa Allah itu memiliki dua mata. Nah, pernah kita bahas kan pada bab sebelumnya, ini harus dikaitkan memang. Nah, makna ru'yah bimaknal ilm, melihat dalam arti ilmu, itu disebutkan dalam beberapa ayat. Salah satu di antaranya dalam surah Al-Ma'arij ayat 67. Allah ya, menjelaskan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat kiamat itu masih jauh dan kami melihat sudah dekat. Nah, melihat kiamat sudah dekat itu artinya mengetahui, karena kiamat sudah terjadi belum? Belum. Nah, maka berarti melihat di sini artinya mengetahui. Wa na'lamuhu qariba, kami tahu kiamat itu sudah dekat. Itu. Karena faktanya kiamat belum terjadi, mana mungkin sesuatu yang belum terjadi bisa dilihat. Kok menggunakan kata ro'aya naro? Nah, ini mau tidak mau kata ar-ru'yah narohu tadi di sini artinya na'lamuhu. Kami mengetahui bahwa kiamat itu qariba, sudah dekat. Nah, ini bukti bahwa kata ro'a, yaro, naro, ya, narohu. Nah, itu kan narohu, kami melihat, itu artinya na'lamuhu qariba. Itu. Tapi ada juga yang kedua tadi, melihat dalam arti melihat dengan pandangan mata, idrokuil bil basar. Contohnya ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218-220. Alladzi yaraka hina taqumu, zat yang melihatmu ketika engkau berdiri sholat.
wa taqallubuka fis sajidin, dan melihat gerakanmu ya, dalam sholat berjamaah bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada kata yaroka, alladzi yaroka. Kata yaro di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin itu maknanya melihat dengan pandangan mata. Gitu. Jadi ar-ru'yah huna ru'yatul basar, melihat dengan pandangan mata. Tidak mungkin atau tidak sah jika ini diartikan melihat dalam arti ilmu. Itu kata saya katakan la tasihu an takuna bi makna al-ilm. Nah, tidak pas kalau kita artikan kata alladzi yaraka di sini artinya ilmu, kata beliau. Nah, karena apa? Kalau kita artikan ilmu, sebelum Rasul sholat saja Allah tak tahu gitu. Nah, maka spesifik alladzi yaraka berarti ini artinya dialah Allah yang melihatmu dengan pandangan mata. Nah, itu contoh ayat yang berarti ru'yatul mubsirat atau idraku al-bil basar, idraku habil basar. Tapi ada ayat bicara tentang melihat, maknanya dua. Bisa artinya ilmu, bisa artinya melihat dengan pandangan mata. Contohnya surah Al-Alaq ini. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kata saya Ibnu Utsaimin, fahiya shalihatul li an takuna bi ma'nal ilm wa bi ma'na ru'yah al-basariyah. Kata bi annallaha yara di sini ya, bisa dimaknai melihat dalam arti mengetahui, bisa juga dimaknai melihat dalam arti dengan pandangan mata. Tidak saling menegasikan. Kedua-duanya mungkin. La munafata bainahuma, tidak saling menegasikan, tidak saling menafikan. Oleh karenanya kita wajib memaknai kata yara pada ayat 14 surah Al-Alaq ini dengan dua makna tersebut. Yang pertama Allah melihat dalam arti Allah mengetahui. Yang kedua ya, Allah melihat dalam arti Allah melihat dengan pandangan mata. Itu dua-duanya dilakukan ya. Kita wajib memaknai dengan makna seperti itu. Nah, itu kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Oke, baik, clear ya. Jadi ada kata ru'yah itu bisa bermakna ilmu, bisa juga bermakna ru'yatul mubsirat atau melihat dengan pandangan mata atau idraku bil basar, bisa bermakna itu. Nah, Syekh Al-Fauzan beliau tidak banyak membahas ya. Beliau hanya menegaskan bahwa ini maksudnya si Abu Jahal. Sama dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, apakah si Abu Jahal tidak tahu bahwasanya Allah itu melihat dia, mendengar omongan dia, dan Allah pasti akan membalas perbuatan dia secara sempurna balasannya. Pertanyaan alam ya'lam di sini kata beliau itu al-istifham lit-taubih. Kata tanya yang tujuannya untuk mencela si Abu Jahal. Itu saya Al-Fauzan memberikan catatan itu. Begitu juga Syekh Khalil Harras ya rahimahullah, beliau menegaskan juga ini maksudnya si Abu Jahal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kata alam ya'lam di situ maksudnya si Abu Jahal. Nah, itu catatan dari Khalil Harras rahimahullah. Kemudian ayat yang ke-6 dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah mengatakan ayat ke-6 tadi ya, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai ayat 220. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan
Ya, catatan beliau kata allazi yaraka tadi sudah kami sampaikan, di sini maknanya ru'yatul basar, melihat dengan pandangan mata. Untuk kasus ini, ayat ini tidak pas jika dimaknai melihat dengan ilmu. Maksudnya ini melihat dengan pandangan mata. Karena kalau dimaknai ilmu ya sebelum Rasul sholat saja Allah sudah tahu. Oleh karenanya, karena ini spesifik berarti maknanya ru'yatun bil basar atau ru'yatul basar. Yaitu penegasan dari saya Ibnu Utsaimin. Lalu beliau memberikan catatan pada kalimat terakhir ya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata huwa, kata beliau, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dhamir munfasil, dhamirul fasl. Kata ganti yang terpisah dengan kalimat. Di antara faidah dhamir munfasil itu adalah lil hasr, untuk membatasi bahwa dialah hanya Allah lah yang maha melihat dan maha mendengar dan maha mengetahui. Ya itu. Dialah hanya Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hanya Allah. Nah, lalu pertanyaannya, beliau membahas di sini, apakah pembatasan pada ayat ini bersifat hakiki atau idofi? Nah, jawaban beliau, dua-duanya, idofiyun min wajhin wa hakikiyun min wajhin. Maksudnya gimana? Kata sami, begitu juga kata alim. Sami itu artinya yang mendengar. Jika kata sami ya dimaknai mendengar dalam arti secara sempurna, mengetahui seluruh apa yang mendengar seluruh apa yang terdengar, dan pendengaran ini sempurna, wa hadha huwal khas billahi azza wa jalla, maka ini hanya terjadi khusus untuk Allah saja. Jadi pendengaran Allah itu sempurna, mendengar segala sesuatu yang terdengar. Nah, ini artinya berarti hakiki. Ya betul-betul memang hanya Allah, kalau dalam konteks ini hanya Allah gitu. Wal hasr bihadzal i'tibar hakikiyun. Maka pembatasan dengan ungkapan seperti ini maknanya hakiki. Tapi jika mendengar dimaknai secara mutlak, bisa jadi juga terjadi pada manusia. Artinya, nah, kata pembatasan mendengar itu sifatnya idofi, bukan hakiki. Karena faktanya makhluk pun bisa mendengar. Misalnya dalam surah Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'am basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, lalu kami uji dia dan kami jadikan dia, manusia itu, sami'an basira, mendengar dan melihat. Nah, berarti kata mendengar juga adalah sifat daripada makhluk. Nah, cuma mendengar dalam arti mutlak tadi. Memang manusia pun Allah tegaskan dia bisa mendengar. Nah, dalam konteks ini berarti pembatasan huwa itu tidak hakiki tapi idofi, disandarkan sama Allah maksudnya. Karena faktanya manusia pun bisa melihat. Cuma bedanya kalau manusia penglihatannya, pendengarannya betul atau tidak? Iya, itu terbatas. Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka pada ayat ini kata beliau, Allah menggabungkan dua sifat, satu sifat as-sam'u, yang kedua sifat ar-ru'yah. Ya, diambil dari kata yaroka tadi, itu berarti sifat ru'yah, Allah melihat, bermakna apa tadi? Idrakul basar, dan sekaligus Allah maha mendengar, diambil dari kata innahu huwas sami'ul alim. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
berhubung sudah Isya, ya kita cukupkan. Tapi sebelum kami akhiri, barangkali ada yang mau tanya, kami persilahkan. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan ya, sampai ayat ke-6 tadi ya, surah Asy-Syu'ara. Mari kita akhiri ya kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.